Salam Pak, salam teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 kelas 4 UPBB akan menjelaskan materi tentang penyimpangan bagasi dan keterlambatan pesawat. Saya atas nama Yan Erento Ibu Piga akan menjelaskan materi tentang penyimpangan bagasi. Penyimpangan bagasi penumpang bisa saja terjadi di bandar udara tujuan yang dalam dunia penerbangan lebih dikenal dengan istilah baggage irregularities. Penyimpangan atas bagasi penumpang di bandar udara tujuan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu yang pertama kekurangan atau bahkan kehilangan atau loss. Yang kedua yaitu kerusakan atau damage. Saya akan menjelaskan kategori yang pertama yaitu kekurangan atau kehilangan bagasi. Apabila terjadi kehilangan bagasi, maka hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, periksa dahulu tempat kemungkinan bagasi tersebut dapat terangkat atau terbawa oleh pesawat lain atau gerobak, kontainer, gudang, kargo, dan lain-lain. Yang kedua, jika telah dilakukan pemeriksaan dan bagasi tidak ditemukan juga, maka langkah selanjutnya adalah segera mengisi formulir PIR, yang mana PIR ini merupakan singkatan dari Property Irregularities Report. PIR merupakan satu standar pelaporan dan pernyataan untuk mengetahui saat terjadinya penyimpangan atau irregularities terhadap suatu bagasi atau properti penumpang yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu tuntutan dari penumpang atau pemilik bagasi. Kategori yang berikut yaitu kerusakan bagasi penumpang atau damage. Apabila terjadi kerusakan bagasi penumpang atau damage, PIR juga merupakan bukti bagi penumpang bahwa penumpang tersebut telah melaporkan tentang adanya kehilangan atau kerusakan bagasi pada saat kejadian. Jadi PIR merupakan satu dokumen penting bagi perusahaan penerbangan maupun penumpang sehubungan dengan pengajuan ganti rugi dari pihak penumpang. Property Irregularities Report atau PIR dibuat sebanyak yang diperlukan sesuai standar yang ditetapkan perusahaan penerbangan yang biasanya berdasarkan pada formulir yang telah disediakan. Setelah itu, PIR asli dikirim kepada bagian klaim bagasi kantor pusat penerbangan yang bersangkutan. Jika terjadinya kerusakan telah ada approval atau konfirmasi sebelumnya, yaitu dapat segera diselesaikan di tempat kejadian, maka PIR harus dilampiri kwitansi tanda terima pembayaran ganti rugi atau ongkos perbaikan bagasi. Apabila pada akhirnya bagasi dinyatakan hilang dan penumpang mengajukan permintaan ganti rugi, maka jawaban dari stasiun keberangkatan atau transit atas PIR yang dikirim dan dokumen pendukung lainnya diserahkan kepada bagian klaim untuk proses penggantian hilangnya bagasi penumpang. Selanjutnya tentang kompensasi sementara untuk penyimpangan bagasi. Jika terjadi penyimpangan bagasi, perusahaan penerbangan akan memberikan kompensasi kepada penumpang sesuai dengan ketetapan dalam temporary compensation. Setiap penerbangan niaga menetapkan besarnya jumlah kompensasi sementara kepada setiap penumpang untuk penyerahan atau pelayanan kehilangan bagasi sementara dalam proses pencarian seperti termuat dalam PIR berupa kompensasi sementara terhadap kebutuhan pribadi seperti pakaian dan lain-lain. Selanjutnya, tindakan mencegah terjadinya penyimpangan bagasi. Terjadinya kekurangan, kehilangan, atau kerusakan bagasi, keterlambatan penyerahan bagasi bisa diakibatkan oleh misrouting atau salah alamat, yaitu tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya, merupakan hal yang menghabiskan lebih banyak biaya dan kerugian bagi penumpang maupun pihak pengangkutan atau penerbangan. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, perlu diadakan tindakan mencegah sejak awal oleh penumpang maupun pihak perusahaan penerbangan yang menyangkut hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu pada saat penyerahan tiket. Yang kedua, pada saat check-in. Yang ketiga, area make up bagasi.
Yang keempat, pada waktu pelaksanaan tugas pemindahan bagasi. Dan terakhir adalah pada area klaim bagasi. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya Redin untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa materi. Materi yang pertama tentang pada saat penyerahan tiket. Pada saat penyerahan tiket, penumpang disarankan untuk memberikan identitas di setiap bagasinya. Misalnya dengan memberikan stiker nama atau papan nama dan juga alamat. Hal ini perlu tindakan khusus untuk barang-barang pribadi dan juga barang berharga di dalam bagasi. Penumpang perlu diingatkan untuk dapat mengenali bagasinya masing-masing. Itu dikarenakan supaya barang pribadi atau barang berharga milik penumpang tidak terdapat kehilangan. Materi yang kedua tentang pada saat check-in. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pada saat check-in. Yang pertama, stok label bagasi agar diamankan dari orang-orang yang tidak berwenang dengan cara menyediakan stok atau persediaan di check-in counter sesuai dengan kebutuhan saja. Bagasi harus diperiksa oleh petugas check-in atau petugas yang berwenang. Yang kedua, urusan ini ditetapkan oleh holding agent atau petugas yang menegaskan kepada penumpang agar mereka mengunci bagasi masing-masing. Penumpang diingatkan untuk tidak menempatkan barang-barang berharga di dalam bagasi. Yang ketiga, semua etiket dan label yang tidak berkaitan dengan tujuan bagasi itu dibuang atau dicabut saja. Label bagasi diberikan sesuai dengan tujuan seperti yang tertera di dalam tiket. Itu berguna sehingga apabila melibatkan interline, label bagasi dapat memberikan informasi yang menyangkut interline, transfer di setiap poin. Informasi atau keterangan yang dicantumkan pada label bagasi biasanya adalah nomor tiket, berat bagasi, nomor penerbangan, dan juga keberangkatan. Untuk bagasi bawaan atau bagasi kabin, perlu diingatkan mengenai ukuran dan berat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Petugas di bandar udara harus selalu mengamati seluruh bagasi kabin saat check-in dan boarding. Materi yang berikut, area make up. Area make up harus dijaga dalam keadaan terang benderang sehingga memudahkan tindakan pencegahan terhadap kehilangan atau kerusakan di bawah supervisi petugas yang berwenang. Sortir bagasi ke kartu bagasi atau kontainer sesuai dengan tujuan bagasi. Materi yang berikut pada waktu pelaksanaan tugas pemindahan bagasi. Pemindahan bagasi dari area make up ke dalam pesawat diusahakan dilakukan sesingkat mungkin. Hold bagasi di area make up dan penarikan ke pesawat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Supervisi harus dilaksanakan untuk kompartemen di mana bagasi telah dimasukkan atau loading sesuai dengan loading instruction dan harus dicatat pada loading checklist. Jika ditemukan adanya kerusakan terhadap bagasi pada saat loading, maka harus dibuat laporan oleh petugas yang berwenang. Mungkin itu saja penyampaian singkat materi dari saya. Kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan materi. Yang berikut ada area klaim bagasi. Sebaiknya ditunjuk staf di area klaim bagasi atau baggage claim point area yang bertanggung jawab pada area tertentu.
Hindari hal-hal yang mengarah kepada timbulnya irregulating atau kemungkinan penyimpangan. Jagalah agar bagasi lain yang tak bertuan atau unclaimed baggage segera diamankan. Berikut ada istilah-istilah yang berhubungan dengan bagasi. Yang pertama, passenger baggage. Passenger baggage adalah bagasi penumpang yang akan disimpan ke dalam baggage compartment di dalam pesawat. Yang kedua, cabin baggage. Cabin baggage adalah bagasi penumpang yang dapat disimpan di dalam kabin pesawat. Yang berikut ada baggage claim. Baggage claim adalah wilayah atau bagian dari bandar udara yang dipergunakan sebagai tempat pengambilan bagasi penumpang tiba. Yang berikut ada baggage conveyor. Baggage belt band adalah sarana yang berupa ban berjalan untuk memindahkan bagasi penumpang dari tempat pelaporan atau check-in counter ke make-up area atau apron, atau sebaliknya dari apron ke baggage claim area. Yang berikut ada unclaimed baggage. Unclaimed baggage adalah bagasi penumpang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Yang berikut ada labeling. Labeling adalah suatu sistem untuk memudahkan pengidentifikasian barang atau bagasi milik penumpang dengan memberikan label bagasi. Yang berikut adalah baggage claim tag atau label bagasi yang diberikan kepada pemilik bagasi sebagai bukti penerimaan bagasi dan dapat dipergunakan sebagai bukti pada saat pengambilan bagasi. Yang berikut adalah baggage tag. Baggage tag adalah label bagasi yang dilekatkan pada bagian penumpang. Berikut ada interline tag. Interline tag adalah label bagasi yang dapat dipergunakan untuk lebih dari satu stasiun tujuan. Terakhir ada baggage check. Baggage check adalah pemeriksaan terhadap bagasi penumpang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan demi keselamatan penerbangan. Yang berikut ada persiapan bagasi penumpang. Setiap perusahaan penerbangan niaga internasional dapat menolak mengangkut bagasi penumpang karena dianggap dapat membahayakan penerbangan, dapat merusak badan pesawat, tidak layak angkut karena packing, barang tidak baik, dan karena barang dalam keadaan rusak atau mudah rusak. Yang berikut, barang-barang yang tidak termasuk kategori barang berbahaya atau dangerous goods tidak boleh dibawa sebagai bagasi penumpang, baik sebagai checked baggage, unchecked baggage, maupun carry-on items. Barang-barang yang termasuk ke dalam kategori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tas kantor atau jenis tas diplomat yang diperlengkapi dengan alarm, briefcase, or attached cases type installed with alarm devices. Yang berikut ada bahan peledak, amunisi, kembang api dan petasan, explosive ammunitions, fireworks, and flares. Kemudian ada bahan gas untuk keperluan berkemah atau camping gas. Lalu ada cairan yang mudah terbakar, bahan bakar pemantik, cat dan cairan pengencer cat, atau flammable liquid, lighter fuels, paint, and thinner. Dan yang terakhir, benda padat yang mudah terbakar seperti pemantik, flammable solids. Kemudian masih ada lagi benda yang mudah beroksidasi seperti bubuk pemutih pakaian. Lalu ada benda yang mengandung racun dan yang dapat mengakibatkan terjadinya infeksi poisonous and infection substance. Kemudian ada benda magnetik, lalu benda yang dapat menimbulkan karat atau mudah berkarat seperti baterai basa atau merkurium. Dan yang terakhir adalah benda yang mengandung radioaktif atau radioactive materials. Kemudian ada security remove items. Security remove items adalah segala macam bentuk senjata
atau benda lain yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menyerang, membunuh, dan membahayakan orang lain. Benda-benda tersebut wajib diserahkan kepada petugas pasasi pada saat memasuki boarding gate dan menerima bukti yang disebut receipt for special consignment. Kemudian, pembahasan mengenai keterlambatan pesawat dan seterusnya akan dibawakan oleh teman saya, Yosefina Wawo. Silakan ya. Baik, saya akan menjelaskan keterlambatan pesawat. Keterlambatan pesawat dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah delay producer, yaitu pemberangkatan pesawat yang harus ditangguhkan sementara waktu sehingga mengalami kemunduran waktu keberangkatan tidak sebagaimana yang telah ditetapkan. Keterlambatan pesawat dapat terjadi karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, force majeure, yang kedua, technical reason, yang ketiga, commercial reason, yang keempat, security reason. Yang pertama, force majeure. Force majeure yaitu suatu kejadian yang tidak dapat dilakukan dan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya atau di luar kekuasaan manusia. Contohnya, terjadinya banjir, terjangkitnya wabah penyakit, terjadinya suatu demonstrasi angin puyuh atau cuaca buruk. Yang kedua, technical reason. Technical reason yaitu keterlambatan pesawat yang diakibatkan oleh kerusakan yang terjadi pada pesawat. Contohnya, baling-baling rusak, hidrolik terganggu, terdapat bagian-bagian pesawat yang rusak. Yang ketiga, commercial reason. Commercial reason yaitu keterlambatan pesawat yang diakibatkan oleh alasan komersial. Contohnya, pertama, pesawat kecil diganti oleh pesawat besar sehingga memerlukan waktu yang agak lama untuk check-in. Yang kedua, pesawat besar diganti oleh pesawat yang lebih kecil sehingga dalam pengurusannya memerlukan waktu. Yang ketiga, ada penumpang yang belum check-in. Misalnya ada rombongan sebanyak 50 orang, maka pesawat harus menunggu atau group movement. Yang keempat, security reason. Security reason yaitu keterlambatan pesawat yang disebabkan suatu tindakan demi keamanan pesawat dan keselamatan penumpang. Contohnya, VIP movement yaitu adanya penumpang VIP dalam pesawat. Apabila terjadi keterlambatan pesawat, maka yang harus dilakukan dan disampaikan kepada para penumpang adalah A. Memberikan informasi sedini mungkin. B. Memberikan refreshment berupa makanan kecil dan minuman. C. Bila perlu harus dicairkan flight alternatif. Dengan adanya flight alternatif akan terjadi endorsement. D. Bila terjadi cancel flight, maka pihak perusahaan penerbangan harus menyediakan akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Terima kasih.